ini info juga. Kita pakai HDMI. Bentar. Pakai HDMI ini aja ya. Yang kaca itu ya. Karena dia kecil, berarti kan kita pakai yang kalau yang kayak gininya ada nggak ya yang CWN? Ada lagi nggak nih? Yang CWN atau CWN? Ada satu lagi nih yang kecilnya. Ini ada satu lagi. Mana ya? Seorang muda dan apa mengejar. Kita dibawa orang. Begini ini. Tapi semuanya kayak gini ya. Gue tuh punya satu lagi kabel yang colokannya itu keluarnya cewek yang kayak gitu dikeluarin. Itu video apa live? Video biasa. Apa live aja? Video biasa ini. Iya, wah udah deh. Sip, udah mulai. Oke ya. Yang pertama ini capture card. Kenapa capture card? Jadi dia tuh ada ini bagus ya. Jadi dia ada HDMI in-nya. Ini tuh dari kamera masuk sini. Terus outnya itu USB. Ya kan? Outnya USB masuk ke OBS. Ini bisa di out lagi. Jadi kalau kita mau multi screen bisa kita out dari sini. Dari kamera masuk ke OBS. Ini kita outin lagi langsung ke TV. Misalnya kayak smartphone itu layarnya langsung. Karena kan ada off air, ada on air, ada off air ya kan. Nah, ini gunanya. Nah, saat kita mau satu gambar kamera mau di
ada TV di sono baru dipakai yang ono splitter namanya. Nah ini gue beli lagi splitter, jadi gue nanti pakai gue splitter karena yang di laptop Maulid itu jauh sebenarnya. Pilihannya gue pakai splitter atau pakai kabel gue yang ini. Kabel ini gue agak sayang ya, maksudnya ini injek takutnya, jadi gue pakai splitter lagi aja. Ataupun kita pakai RJ45 nih, yang ini kabel ini. Kemarin gue baru dapet ilmunya dari temen gue pakai ini, dan kayaknya worth it gitu pakai ini, karena ini harganya kalau yang 50 meter tuh nggak nyampe sesuatu itu nggak nyampe. Jadi kita bisa pakai ini, tapi dia ada alatnya lagi kayak gini, jadi ini masuk sini kabel, tetap gunain kabel HDMI lagi gitu kan. Oke, nah kalau di kamera itu dia HDMI-nya mikro kalau terbaru ya. Dia mikro. Nah, kita cobain aja sekalian ya kamera ini ya. Kamera 7C gitu ya. Atau kita kalau misalkan kamu pakai kabel ambil itu nembung yang Holy Lamp. Sekalian deh, kalau pakai kabel mah gampang lah sama. Pokoknya intinya dia harus diperpanjang aja. Jangan itu gini. Nah ini harus panjangin aja gitu, tinggal nyolok doang. Tapi nah kalau di lain itu pakai baterai yang gede 1 jam gede. Ada ini mikro. Iya itu nggak apa-apa. Sebenarnya ini jangan begini dulu deh. Ini kita simpan. Biasanya kalau pakai Holy Lamp itu pakai coilan kayak ini. Kita lihat dulu audionya, hati-hati ya, jangan sampai ke atas, jangan sampai kesenggol. Soalnya apa sih namanya, posisinya begini, ngeri. Nah, kamera sini nggak? Sini. Tambah. 0,5. Kalau nyong iya makanya tengahin, takutnya gue jadi menyong. Ya. Nah ini gunanya apa? Ini gunanya wireless. Ini jangan terbalik juga, ada receiver, ada transmitter. Jadi kita yang ini lihat di sini aja nih. Kalau dia out berarti dia terima. Kalau di sini pasti in. Tuh. Pasti in. Kalau in berarti dia masuk. Kamera in apa out? Kamera dari sini nih off. Dia ini off, berarti ke sini in. Nah, itu dia masuk ke sini. Tuh. Sebenarnya kalau pakai gimbal kita saat ini di sini. Nah, ini kabelnya sangat mengalami ya sebenarnya nanti saat ini jangan sampai mentok ya, karena kalau Sony tuh depannya ada kuningannya, masukin jangan sampai mentok. Biasanya kok pakai yang L-plate, nah gunanya L-plate itu tuh biar masang giniannya tuh. Ini kalau kayak gini ngeganggu kan, kita nggak bisa muter-muter lagi, agak susah mencetnya juga, ya kan? Makanya biasanya pakai L-plate nih, di samping jadinya. Makanya kalau ada orang syuting banyak banget peralatannya itu tuh namanya rig. Nah kalau ini kan nggak mungkin pakai power, nah biasanya kita pakai baterai. Ini baterainya kan yang kecilan, dan gede pisan, berat ya. Baterainya kalau tempur acara 4 jam, 6 jam, 8 jam boleh kita pakai baterainya yang gede gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak kita acaranya cuma angkat, kecil aja sebenarnya. Ini lumayan soalnya kalau pakai baterainya lumayan. Kalau pakai gimbal tambah lumayan lagi. Ya, ini apa sih kita ya. Nah ini cabut. Ini buat ininya selalu dijaga ya, maksudnya yang tablet yang kecil nggak pernah kau buang. Kalau lihat di koper juga banyak tutup HDMI itu jangan dibuang. Sebenarnya kita habis pakai HDMI ditutup lagi supaya nggak karatan. Kanannya ya. Nah ini udah masuk, udah ada baterainya, udah ada antenanya. Ini bisa SDI juga tapi kita nggak ke arah situ. Nah ini udah jadi nih yang di sini. Ibarat kata ini untuk tempurnya, tinggal pasang ke gimbal. Makanya setting gimbal segala macam tuh harus ngerti. Kalau lu nggak ngerti repot gua kalau harus gue yang nyeting gitu. Nah gimbal harus nyeting, gimbal harus ngerti, mumpung ada gimbal di sini
latihan nyeting, karena kan kita nyeting nggak bukan hafalan. Nah ini kan pasti receiver kan pasti deket laptop, colokin aja kalau receiver kan. Nah nanti ini dipasang di leg stand tinggiin supaya dia dapat sinyal. Nanti tinggal colok aja sini, jangan lupa colok dulu, dikunci. Bagian lihat, tekan dulu biar dia nggak kunci. Kita kunci. Ini juga sama, masukin lagi ke sini. Gue biasanya gue bawa-bawa nih kotaknya. Ini wireless, pengganti kabel kan, harusnya dari kamera kita pakai kabel. Nanti settingan kita pakai kayak gini, jadi kita nggak narik kabel. Waduh, udah posisinya nggak dimatiin, berarti main langsung nyala. Nah, ini kalau kita deket mah nggak apa-apa, kita geletakin. Yang ini harusnya dipasang. Ya kan, dia belum ada sinyalnya, karena yang ini belum nyala. Ini kita nyalain dulu. Lihat di sini tuh, yang ada. Ini nyala, jadi dia otomatis connect. Kalau layarnya ini nyalain. Nah, ini kita nyalain, cek. Connect ya, no video, belum no video. Baterai ada nggak? Oh, ini ada. Oh, ada. Sebentar, ini harus disetting dulu kameranya begitu dicolok HDMI dia langsung hilang. Ini harus ganti dulu. Settingnya menu, kita cari yang kode HDMI. Pokoknya ini namanya ada HDMI seperti lah. Banyak banget namanya. Telusuri satu-satu. Dulu nama persisnya nggak tahu, tapi dia ada di menu HDMI. Setting output, di output kita kasih on, ya kan? Nah, outputnya kita on, jadi dia tetap on, tapi kita ngasih output. Udah masuk videonya? Video masuk. Dia mati. Saat videonya masuk, dia mati.
Masuk begitu. Masuk ke videonya. Udah masuk belum? Mau video apa videonya? Mau video. Lama ya? Masuk? Masuk. Ke videonya? Nah, masuk. Udah ya. Itu nyala lah, ya kita udah ketemu nyala. Nah, sebenarnya simpelnya itu dari situ kita keluarin gambarnya. Jadi kan ini kita nerima file tuh, dari sini diolah di sini, dikirim out sinyal masuk sini. Dari sini kita kan auto, kita ambil outnya. Nah, pas kita ambil outnya, ini jangan dicolokin ke situ di laptop yang ada HDMI-nya, bukan begitu, nggak bisa begitu kan, begitu tepatnya. Harus pakai ini namanya capture card juga, gitu. Atau kita pakai capture card yang bagus ya sekalian nih capture card ya. Ini kan dari kamera out masuk kabel, berarti kalau kita masuk ke device lagi in, dari in dia ngirim nih, diterima, berarti di sini in, dia ngeluarin pakai sinyal, di sini terima in. Di dalam device ini kabelnya itu out, berarti ini kabelnya ngeluarin. Berarti kalau kita mau nyolokin ke alat lagi berarti harus in bukan out. Hati-hati, ini pokoknya nerima, intinya gitu. Dari kamera diolah, dari kamera colokan kamera itu out, masuk ke sini in, diolah di sini dikirim, dia nerima nih pakai sinyal. Dari sini udah nerima, di lubang colokannya itu out, keluar, berarti colokan ini out. Kalau colokannya out berarti di sini nerima in, gitu. Jangan colokin di out, tapi out ketemu out nggak apa-apa, ini keluar ketemu keluar nggak apa-apa. Yang bahaya ini in ketemu in, sama-sama masuk, nabrak dia, gitu. Jadi kalau misalkan ini masuknya ke in, kalau ini nggak ada adapter lagi ya. Dari sini ini ada kabel khususnya warna biru dia. Mana? Nah, kabel khusus warna biru. Tuh. Ini USB. Kalau memang ini USB, kita berarti pakainya yang ini nih. Nah, gua kan udah beli. Gimana ya? Nah, ini nih. Ini colokan gua. Ya. Kalau udah USB, kita colokin aja ke USB. Udah, dia kan kalau USB in out. Jadi nggak masalah. Nah, USB ini udah masuk. Sekalian kita colokin ini ya, biar sekalian nyolok sini. Nah, mana ini kabelnya mana? Kabelnya mana? Ini dia tebel gitu, kotak kayak kabel. Ini yang kayak kabel apa namanya? Kayak kabel printer. Sini nih tadi ada. Bukan ini, oh ini kita pakai kita.
Ini kemarin ya, lanjutan kemarin yang kita colok ini. Coloknya dia 3, gue rata sini loh. Oh. Nah ini, nah kabel di sini Bung. Ini ya. Nah ini nih. Nah ini kabelnya, ini juga di face-nya itu ini in masuk, nanti dia outnya nggak lewat sini, tapi lewat kabel USB. Nah enaknya sound portable tuh ya kabelnya USB. Nah habis itu ini sebenarnya colokin aja karena gua MacBooknya nggak ada colokan USB-nya, jadi pakai converter lagi. Jadi gua colokin duluan. Takutnya udah masuk nyolok senggol-senggol, jadi gua nyolokinnya sekaligus dua. Ya. Tuh. Nah dia nyala dan ini kita colokin. Anggap aja ini dari sound. Kalau Bunga mau nyolokin ke kabel sound, lu pakai kabel panjang juga boleh. Misalkan pas lagi gua ngomong tiba-tiba ada audionya masuk tuh bisa 2 channel gitu. Tapi kita aja simpelnya aja. Ini kalau di live streaming Bung, ini nyoloknya ke sound maker. Jadi kalau kita buka kabel panjang-panjang, kalau soundnya jauh, kita operatornya nggak bisa berdekatan sama dia, pakai kabel panjang mau nggak mau gitu. Kita colokin ke sini, kita nyalain, ini anggap aja dari sound. Nah ini kita udah mulai masuk ya audionya. Nah dari mana audionya? Ini udah setting semua. Kita tinggal buka OBS-nya, ya kan? Kita buka OBS-nya. Ini pakainya apa? Namanya Saramonic ya. Jadi kita bikin dulu. Pertama kita bikinnya ini gampang nanti. Cek. Ini kita belajar cek. Cek. Ini kita bikin cek. Nah, kita bikin dulu. Start broadcasting kita bikin. Nah kita lihat dulu ya. Kita namain. Oh ini jangan pakai ini. Nggak kelihatan. Setting dulu. Kita bikin ya. Ini lu udah ngeklik yang mana ininya? Itu buat besok itu. Oh jangan yang ini. Streaming warung kayak gini. Select broadcast kan. Nah, kita select dulu. Select broadcast. Nah ya kan, nanti kita setting dulu. Streamnya udah masuk ke warung bingkai ya. Ini masuknya ke warung bingkai, outputnya udah, video dan lainnya udah semua. Nah kita sekarang manage-nya kita pilih live stream warung bingkai. Open studio dulu. Open dulu ya. Oh ini studionya lagi ruang garasi ya. Kalau enggak kita bikin ruang garasi lagi aja ya. Biar nggak nyampur, kita bikin baru lagi aja ya. Stop. Ini sedang streaming aja. Stop, kita setting. Streamingnya kita disconnect dulu ya. Yes. Kita masuk. Nah, kita masuknya ruang garasi studio. Ini nyetingnya nanti gampang lah ini mah. Udah masuk ya, jadi kita buka lagi ininya. Kita harus buka dulu katanya. Oh ini lanjutkan. Sip, udah masuk tuh. Dia connect ruang garasi ID ya. Jadi kita generalnya ini udah masuk. Nah kita kalau udah masuk
ya kan. Ini gue biasanya nggak nyeting lagi sih, kayak oke dulu, nanti di setting. Nah nanti di sini manage broadcast, kita cari yang ruang garasi itu. Kalau kita aktifkan ruang garasi, yang muncul yang ruang garasi gitu ya. Jadi tadi kita bisa pilih di sini mana yang mau kita broadcast ya kan. Kalau mau bikin baru boleh. Tes streaming gitu ya. Paper dan block tidak. Nanti di sini bikin nih apa namanya? Apa namanya? Ituannya buat depannya gitu. Nah, ini semuanya udah tinggal di public segala macam. Nanti di situ setel ya. Nah ini kalau mau di schedule boleh, tapi ini gua nggak di schedule, jadi gua langsung kita pilih dulu ya. Nah tadi jangan sampai masuk tuh. Oke, nah ini kan bekas-bekas yang di tadi nih, ini gua biasanya gua hapus-hapusin dulu, karena ini kan kita bekas yang kita masuk nih linknya. Nah ini kayak gini nih kita bikin sendiri nih giniannya. Kita hapus-hapusin aja itu ya. Kok nggak bisa dihapus semua ya. Jadi kita harus tambah dulu. Kita namain cam 1 ya. Kita namain sendiri cam 1. Nah di dalam cam 1 itu, ini kita transisi dulu biar nggak ada. Nah di dalam cam 1 itu kita masukin apa? Masukin video. Kalau video namanya video capture. Kita namain aja nih misalkan kita namain cam 1 juga. Cam 1 kita oke. Nah nanti di sini kita ambil dari mana? Nah dari Escape. Nah ini Escape itu mereknya, merek ini nih. Tuh, oke. Nah ada kan? Oke, ini Escape, kita siapin standby. Nah, salahin gua menggelimang. Berat. Nah, harapan si bunga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, Escape itu nanti boleh pindah ke situ. Itu kan pakai wireless bisa luas lah kalau wireless mah gitu ya kan. Enggak apa-apa. Nah, ini kalau satu kamera gini nih goyang-goyang. Kalau dua kamera nanti bikin lagi. Iya. Bikin lagi gitu. Ya dua kamera bikin lagi. Nah, ini kita nanti sambil live ya. Nah, ini audio nggak ada yang masuk. Jadi kita harus aktifin dulu properties. Oke, jadi kita langsung masukin. Nah, apa nih audionya? Audionya audio codec. Kalau kita pakai yang ini nih, ini audionya dari kamera. Kalau pakai yang ini dari MacBook. Kalau ini nggak tahu nih gua apa lagi. Tapi kita pakai yang audio codec. Mana codec nih yang nyolok ini? Jadi harus kita masukkan. Nah, ini udah masuk nih audionya. Tes, ya kan? Tes. Nah, udah masuk tuh. Jadi audionya pakai audio dari sini tuh. Ini masuk tuh ya. Adaptif nah masuk. Nah, ini misalkan ini kan ini segini doang udah. Kayak gini doang udah. Jadi begitu kita mulai kita start kita jangan lupa ya step start streaming, start recording ya. Kalau mau start recording dulu baru start streaming. Gitu. Jadi ini kita streaming ya. Oke, kita mulai. Oke, sip. Nah, pastikan ininya hijau terus. Ininya hijau terus dan ini berarti audionya sinyalnya oke gitu. Dan ini kita pakai wifi ya. Jadi kalau pakai wifi ya sinyalnya oke. Tapi kalau misalkan kita lagi di lokasi turunin ISO-nya ini terlalu terang. Nah, kalau misalkan kita pakai pakai di lokasi pakai modem, kita harus kontrol dulu, kita pakai test speed dulu segala macam. Nah ini audionya muncul ya audionya tuh. Cek audionya bagus kan nih. Cek. Jadi kita audionya pakai audio eksternal dan pakai sound card. Di sorot aja sound cardnya nggak apa-apa. Sorot di sini. Nah ke bawahin. Oh jadi kita pakai sound card lagi, masuk ke sini. Terus ini kita pakai escape kayak gitulah pokoknya. Nah balik lagi, boleh? Nah,
Sekarang kita kan lagi live ya, lagi live kayak gini. Nah kita sekarang buka handphone gua mana? Handphone gua. Jadi nggak apa-apa Nat, langsung aja rekam terus ya. Udah cari posisi enak aja Nat. Duduk boleh. Di sini. Iya. Dan ini tadi gua ada Kalau mau bikin IG berarti ini tarik ya, Kak? kalau Jadiin mau bikin potretnya. IG nanti kita di sininya setengah. Oh, bikin template sini gitu. Iya, tapi kalau pakai IG tuh kita pakai aplikasi lagi. Enaknya gitu ya kan. Bentar gua ngambil. Tadi gua udah bikin headset mana ya? Headset gua di mana ya? Ada nggak di sini headset? Ini bukan. Ini Boy. Mana? Ini headset nih. Tuh. Ya, jadi habis itu kita cek dulu nih. Harus ngeceknya harusnya di tempat lain ya, jadi biar lihat kedengeran itu dia bagus apa enggak. Seberantakan. Jangan. Ntar lu dah. Kenapa? Itu kan kelihatan belakang. Tomat kamera. Oh iya gitu. Sini. Oh ini udah live apa belum? Udah. Cek udah 2 menit ya harusnya. Soalnya ini sekarang tanggal berapa? 24. Tahan ya. Di ruanggarasi.id. Ada nggak? Ada nih. Ada live masuk mendatang kan? Oh iya, datang. Tanggal 24. Tanggal 24 pukul 15.53. 15 ya. Sekarang Harusnya udah dong. 16.01. Iya. Kita dulu ya. Kita stopin dulu. Oh, menunggu. Oke, bentar. Creative new. Bentar ya. Oh iya. Ini. Pegang. Itu aja foto Purwa. Atas. Mana? Atas. Nih. Lagi ke bawah. Nih. Apa aja lah ya. Jadi kita ganti dulu namanya. Tes. Oke. Oh ini ya. Gak usah sejuk. Oke, kita kreatif and broadcast. Siap nih. Oke. Oke. Di belakang layar. Nah, kita langsung start ya recordingnya, jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi
tes live streaming dengan teman-teman anak PKL di ruang garasi studio. Jadi latihan di sini biasanya suka ngadain latihan. Jadi latihan di sini biasanya juga menemui kendala-kendala. Kalau memang lancar, kadang di lokasi pun ada kendala-kendala. Ini kita latihan dulu untuk audionya, untuk kameranya kita satu kamera dulu ya. Nanti kalau udah dua kamera, kalau udah bisa nyetingin satu kamera, baru ya kita pakai yang 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera, ada animasinya, ada medianya, itu nanti kita buat. Jadi kita sekarang lagi tes live streaming, pastiin audionya masuk ya. Jadi audionya ini masuk cuman satu dari audio master atau dari audio ini ya. Jadi disorot coba aja kalau ini. Nah gitu. Nah ini kita pakai sound card lagi ya. Jadi kita pakai sound card, pakai capture card juga. Jadi ini seolah-olah dari mixer, jadi kita sebenarnya pakai wireless gitu. Nah untuk itu kita mau ngetes nih audionya udah oke apa belum, tapi pakai headset ya. Kita cek dulu nih di YouTube-nya. Udah nih Kak, udah mulai. Masuk ya? Udah. Ada gak? Sebentar. Gue pakai channel siapa? Ya, ini lagi live nih. Oke. Gambarnya patah-patah ya? Gambarnya masih patah-patah ya? Sinyalnya kali itu. Jadi kita latihan buat ngeliat gambarnya patah-patah apa enggak, ini patah-patah, audionya jelek apa enggak, kayak gitu ya. Jadi kita coba sekarang kita ke sini ya. Nanti kita apa banyak-banyak. Audio masih oke. Audio. Oke. Nah, kita sekarang buka YouTube. Kita jajal ini pakai YouTube-nya, YouTube lainnya. Kita buka ruang garasi ID gitu. Kita lagi jalan ke sini. Nah, ini gambar videonya patah-patah ya. Jadi videonya masih patah-patah. Tapi suaranya bagus gak Kak? Suaranya taikin lagi deh. Mic yang di OBS-nya taikin. Tuh ya. Suara apa yang di jauh banget delaynya ya. Yang mic di bawahnya tuh kan gerak-gerak tuh ya. Taikin lagi deh. Coba cek. Cek cek tes 1 2 3 cek dicoba cek. Tuh dia lagi di sini ya. Halo. Dari itunya Bung, yang colokan mic-nya tuh, yang ada mic-nya di situ ada volumenya tuh, yang di bawah yang nyolokin yang gedein ya. Ini ya? Soundcard.
Enggak, yang itu yang lurusan sama yang kita nyolok tuh, lurusannya itu gedein. Itu yang colokan, ini kita nyolok tuh. Bawahnya. Emang ini bisa? Hah? Bawahnya. Kan ada mainnya tuh. Nih. Ya, bawahnya kan ada putaran. Di bawahnya. Di bawahnya pisang. Ini kan? Itu bawah. Itu bawahnya kan ada tombol tuh di bawahnya. Bukan diputar-putar, itu bawahnya. Iya itu putar. Yang merah? Bukan diputar. Bikin. Cek. Gimana? Udah keren? Ya. Di situ sampai merah nggak suaranya tuh, audionya? Belum. Gedein lagi. Oh, sampai merah kalau itu. Gedein lagi dah. Cek 1 2 3 dicoba cek 1 2 3 dicoba cek. Oh, sampai merah. Cek. Kok kayak depan gitu jadinya ya videonya. Lagi dah. Kayaknya dari mic-nya ya yang jadi kita ini lumayan lama delay-nya, nanti kita cari tahu ya delay-nya dari mana. Harusnya nggak putus-putus juga, nih putus-putus juga. Jadi kita putus-putus. Ya, jadi ini masih putus-putus dari koneksinya mungkin ya. Nanti kita coba benerin dulu kondisinya itu hijau tapi koneksinya apa merah apa kuning? Hijau ya, harusnya itu kuat banget gitu ya kan. Oke, jadi kita sekarang ke settingannya dulu. Balik lagi. Ya kameranya. So, di situ nggak delay dong, tuh ya. Oke ya. Kenapa di delay dulu ya? Supaya nah, tes. Oh, itu bisa deh suaranya. Iya emang. Pas gennya ditaikin bocor. Suaranya bocor ya? Kayaknya ini harus bentar. Jangan sampai bocor suaranya. Nah ini ya. Jadi coba ini audionya masuk nggak? Tetap masih di handphone ya? Di handphone audionya masih masuk apa enggak? Coba cek Bung di sana Bung. Audionya masih masuk nggak? Jadi harusnya monitornya off nih. Nah, audionya aman Bung. Jadi audionya aman nggak sekarang nih? Ini harusnya LR kali ya? Audionya aman kah? Aman? Aman? Yang ini aman nih? Cek aman satu aman? Aman satu? Oke. Kalau beginiin ini aman nggak? Keluar. Aman 2. Nggak ada. Aman 1 tadi ada? Ada di baru. Oh lama juga ya nilainya ya.
Ini oke ya, jadi kita nggak ada monitoringnya, jadi ini bisa begini ya. Aman dua nggak ada berarti ya? Oh ya betul. Sip. Oke, jadi audionya udah oke untuk setting audionya. Encoding overload tuh. Jadi kayaknya dari videonya nih, kita videonya yang kegedean nih. FPS-nya berapa itu videonya? Oke ya. Jadi frame-nya sebenarnya ini udah bagus dan ini FPS-nya bagus, ini hijau, seharusnya nggak patah-patah ya, tapi itu patah-patah ya Mas ya? Patah-patah. Jadi masih patah-patah, jadi sekarang kita tes streamingnya, kita off dulu, nanti kita setting lagi karena nggak bisa nyeting sambil jalan ya, ini nggak bisa nyeting sambil jalan, kita akan setting lagi untuk audio udah oke ya? Oke. Audio oke, jadi memang mic-nya yang kurang oke ya. Ini kayaknya ini mic-nya bisa tambahin, nah ini tambahin mix-nya bisa tambahin juga kalau misalkan kurang gede, tapi kalau misalkan udah picking nih, kemerahan kecilin ya, boleh kecilin dari situ ataupun dari sini gitu. Jadi memang operator itu harus paham dan harus monitoring banget tuh. Dan ini kadang kita gambarnya patah-patah itu kayak settingannya kegedean tuh apa resolusinya. Jadi kita kecilin dulu resolusinya supaya bisa dapat sinyalnya di sini oke gitu. Jadi nggak patah-patah. Coba kita sekali lagi ya. Kita matiin dulu live streaming ya. Itu nggak usah mati ya. Gitu. Ya. Yes. Oke, stop recording. Oke, sip. Kayaknya itu videonya kegedean deh. Outputnya ya, sebentar. Videonya nih udah oke. Anjay, acan repo yang simpelnya. Ini ada kode keseringannya. Udah ya. Streamnya udah oke, generalnya. Outputnya udah videonya udah. Ini udah di sini, benar.